غرباء 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 غرباء. Mengapa puasa? Karena as-siyam isfus sabar. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Jika kita tidak bisa bersabar, maka kita tidak bisa melaksanakan setengah daripada ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Puasa adalah cover. Puasa adalah dinding yang bisa membentengi bagi orang-orang yang berpuasa daripada ajakan, dorongan, nafsu amarah bisu, jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Jika ada seseorang di antaramu berpuasa suatu hari, maka janganlah berkata kotor. Dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendak ia mengatakan, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Artinya apa? Ia mampu dan dapat mengontrol, memanage dirinya. Mestinya dia marah dengan ucapan cacian dan makian seseorang. Tetapi hanya satu kata, sesungguhnya aku puasa. Sesungguhnya aku puasa. Ini menunjukkan bahwasanya dia harus bersabar daripada cacian dan makian tersebut. Maka ia bisa menahan dirinya untuk tidak menimpali, membalas cacian dan makian tersebut. Maka ini juga bahwasanya dengannya puasa melatih kita untuk memperkuat motivasi kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang merangkeng, mengendalikan syahwat kita, dan selanjutnya adalah puasa dapat dan mampu melatih kesabaran kita. Oleh karena itu, banyak pepatah mengatakan man sabara zufira. Barang siapa yang bersabar, maka ia sampai. Kemudian juga dikatakan bahwasanya iman setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Selanjutnya, kita akan bahas pengaruh yang ketiga, pengaruh puasa dalam tazkiyatun nafs adalah melatih jiwa melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 53 yang artinya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku. Surat Yusuf ayat 53. Di sini menunjukkan bahwasanya jiwa kita yang terdiri dari unsur materi, jasad kita yang diwakili oleh tuntunan-tuntunan yang sering muncul daripada kebutuhan, bagaimana memenuhi kebutuhan perut kita dan paras kita, kemolong kita. Dan selanjutnya adalah unsur emosional kita dan unsur hati kita, pikiran kita. Maka ini kita harus bisa mengetahui bahwasanya tantangan musuh terbesar dalam kita melaksanakan puasa adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu itu sendiri. Mumpung musuh kita hanya hawa nafsu, mumpung setan dibelenggu, maka bagi orang yang cerdas dalam berpuasa adalah ia mengenal bisikan-bisikan hawa nafsu dan ia mampu mencari solusi-solusi untuk mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Maka apa yang kita butuhkan dalam hal melawan hawa nafsu ini adalah tidak ada lain adalah kata mujahadah.
Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 6. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika para sahabat datang dari peperangan yang besar dan ketika menemukan sesuatu dan ia menjelaskan bahwasanya kita dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat barusan pulang menghadapi atau melaksanakan peperangan yang butuh pengorbanan jiwa dan harta lain sebagainya. Tapi mereka justru mengatakan, kita pulang dari peperangan yang kecil. Para sahabat yang lain bertanya, kalau begitu, peperangan apa lagi yang lebih besar daripada peperangan yang telah kita lakukan? Rasulullah sallallahu mengatakan, perang melawan hawa nafsu, itulah peperangan yang terbesar dalam sejarah perjalanan manusia. Oleh karena itu, mujahadah nafs, melawan, memanage hawa nafsu adalah sesuatu keharusan yang kita lakukan jika kita ingin puasa kita memiliki makna dan arti di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah dipesankan Rasulullah SAW bahwasanya puasa peredam syahwat. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa itu peredam. Fa innahu wija, karena puasa itu adalah peredam. Artinya apa? Puasa ini menjadi sarana untuk memanage, mengendalikan hawa nafsu itu sendiri, bukan menghilangkan, tetapi memanage, mengatur supaya nafsu syahwat itu bukan mengendalikan kita, tapi kita bisa mengendalikannya dengan sarana puasa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu kita dalam hal bulan puasa ini, momen-momentum kita untuk mujahadah, melawan hawa nafsu yang lebih kencang lagi, lebih serius lagi ketika memasuki 10 hari terakhir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir atau 10 terakhir bulan puasa belum membangunkan anak dan istrinya untuk qiyamul lail, belum mengencangkan ikat pinggangnya, berarti lebih serius lagi, tidak fokus lagi memenuhi syahwatnya, memenuhi tuntunan makan dan minumnya, tetapi fokus memenuhi kebutuhan spiritualnya, lebih fokus lagi dibandingkan dengan 20 hari sebelumnya, yaitu 10 pertama dan 10 kedua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran, warabitu, dan robitu ribat, menjaga di perbatasan, atau kita masukkan dalam kaitkan dengan bulan puasa ini adalah kita harus memperbanyak ribat di malam hari dan siang hari di 10 hari terakhir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syarat untuk kemenangan dalam ribat ini adalah, syarat untuk mendapatkan predikat takwa dan kemenangan adalah kita bersabar, kuatkan kesabaran, dan kita ribat, kita sedikit tidur pada malam hari, sedikit tidur pada siang hari. Yang banyak kita lakukan adalah ibadah. Dan yang keempat adalah, sesungguhnya puasa ini, pengaruh puasa pada jiwa, pada spiritual, pada kalbu adalah untuk mampu merasakan kenikmatan yang Allah berikan, yang tidak mungkin kita rasakan kecuali di bulan puasa itu sendiri.
Ada kaidah mengatakan bahwasanya jika kenikmatan datang berulang-ulang dan sering dan terus-menerus, maka bisa kenikmatan itu terasa biasa-biasa saja. Yang mestinya ia manis, kadang ia terasa hambar, bahkan bisa pahit, karena terus-menerus berada pada sisi kita dan terus kita rasakan. Terkadang ia bisa nikmat jika jarang datang dan jarang kita nikmati, atau kita merasakan yang sebaliknya. Maka menikmati rasa sebaliknya, maka nikmat yang manis itu baru kita akan kembali merasakan yang manis setelah kita merasakan hal yang pahit. Contohnya adalah bagi orang yang mampu dan orang kaya, untuk urusan makan dan minum bukan persoalan baginya setiap hari. Sebagaimana orang miskin yang fakir, fuqara, untuk dimakan dan minum sangat susah bagi mereka. Maka ketika mereka mendapatkan makanan, maka betul nikmat bagi mereka, walaupun mungkin kelezatannya tidak selezat yang dimakan orang-orang kaya. Tetapi bulan puasa ini mensuasanakan bagi kita kaya dan miskin untuk tidak makan dan minum. Maka bagi orang kaya, ia bisa 12 jam dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ia bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang jarang makan, hanya 1-2 kali makan. Ia merasakan bagaimana orang yang miskin lapar 12 jam. Dan ketika itu, ketika ia meresapi, mensyukuri dan merasakan dan mensyukuri suasana ini, maka ia bisa mengantarkan dirinya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia puasa mengantarkan dirinya untuk lebih bersyukur. Ternyata bahwasanya begitu cintanya, kasih sayangnya, begitu banyak keutamaan Allah yang diberikan kepadanya, yang tidak diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, pengaruh puasa kepada tazkiyatun nufus ini adalah mampu mengantar diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga itu bahwasanya puasa yang kita lakukan selain daripada membersihkan diri kita, puasa ini mampu mentazkiyah jiwa kita dan mentazkiyah harta kita. Puasa ini mampu sekaligus mentazkiyah jiwa kita dari penyakit kikir, bakhil, sulit berbagi, dan lain sebagainya. Itulah yang dibersihkan dengan puasa ini. Karena apa? Karena banyak motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbagi di bulan puasa ini. Selain dilipat gandakan pahalanya, maka Rasulullah telah menyampaikan, menegaskan sosok karakter beliau sebagai panutan dan contoh kita. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Ia lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan, saat Jibril menemuinya. Kalau hati ini tidak disucikan dari penyakit kebakhilan, sulit berbagi dan lain sebagainya, mana mungkin kita menjadi dermawan? Maka hadis ini motivasi kita untuk menjadi sosok yang dermawan, lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW memotivasi kita, siapa saja yang memberikan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berbuka puasa. Itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa sedikit pun. Inilah motivasi bagi kita. Bagi orang yang Allah berikan
keutamaan harta, kelebihan harta. Karena kita yakin bahwasanya harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita keluarkan adalah kewajiban dan menjadi hak orang-orang yang berhak menerimanya. Maka bukan kehormatan kita, atas zakat, infak bagi kita, karena itu kewajiban kita. Tetapi kalau kita melakukan itu menjadi sarana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penutup daripada kajian kita ini, bagaimana puasa menjadi sarana yang efektif untuk menguatkan jiwa kita dan membersihkan penyakit jiwa kita. Tidak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta wali maulaha. Karakter jiwa dan hati ini berbolak-balik, maka kita minta ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan iman. Karena kalau ada iman yang tetap, yang kokoh dan istiqomah, kita mampu menjalani ibadah puasa ini sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Demikianlah kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kepada kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.